Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Ratna Prilia, NIM B1B12024, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluleo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai motivasi kerja. Teori motivasi. Kata motivasi, kata dasarnya adalah motif, yang berarti dorongan, sebab, atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian, motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan kegiatan yang berlangsung secara sadar. Dalam kenyataannya, kegiatan yang didorong oleh sesuatu yang tidak disukai, berupa kegiatan yang terpaksa dilakukan, cenderung berlangsung tidak efektif dan tidak efisien. Dengan demikian, berarti juga yang menjadi prinsip utama dari segi psikologis bagi manajemen di muka bumi adalah menciptakan kondisi yang mampu mendorong setiap pekerja agar melaksanakan tugas-tugasnya dengan rasa senang dan puas. Dengan kata lain, manajemen sebagai proses mendayagunakan orang lain untuk mencapai suatu tujuan hanya akan berlangsung efektif dan efisien jika para manajer mampu memotivasi para pekerja dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. 6 teori motivasi dari sudut psikologis yang dapat diimplementasikan dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama, teori kebutuhan dari Maslow. Maslow dalam teorinya mengetengahkan tingkatan atau hierarki kebutuhan yang berbeda kekuatannya dalam memotivasi seseorang melakukan suatu kegiatan. Dengan kata lain, kebutuhan bersifat bertingkat, yang secara berurutan berbeda kekuatannya dalam memotivasi suatu kegiatan, termasuk juga yang disebut bekerja. Urutan tersebut dari yang terkuat sampai yang terlemah dalam memotivasi terdiri dari kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan status atau kekuasaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan spiritual tidak dimasukkan dalam teori ini. Yang kedua, teori dua faktor dari Herzberg. Teori ini mengemukakan dua faktor yang dapat memberikan kepuasan dalam bekerja. Yang pertama, faktor sesuatu yang dapat memotivasi atau motivator, antara lain faktor prestasi, faktor pengakuan atau penghargaan, dan lain-lain. Faktor ini terkait dengan kebutuhan pada urutan yang tinggi dalam teori Maslow. Yang kedua, kebutuhan kesehatan lingkungan kerja. Faktor ini dapat berbentuk upah atau gaji, hubungan antara pekerja, supervisi teknis, kondisi kerja, kebijaksanaan perusahaan, dan proses administrasi di perusahaan. Faktor ini terkait dengan kebutuhan pada urutan yang lebih rendah dalam teori Maslow. Salah satu di antaranya yang tidak terpenuhi akan mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien. Yang ketiga, teori prestasi dari MC Sliland. Teori ini mengklasifikasikan motivasi berdasarkan akibat suatu kegiatan berupa prestasi yang dicapai, termasuk juga dalam bekerja. Dengan kata lain, kebutuhan berprestasi merupakan motivasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam hubungannya dengan teori Maslow, berarti motivasi ini terkait dengan kebutuhan pada urutan yang tinggi, terutama kebutuhan aktualisasi diri dan kebutuhan akan status dan kekuasaan. Kebutuhan ini memerlukan dan mengharuskan seseorang pekerja melakukan kegiatan belajar agar menguasai keterampilan atau keahlian yang memungkinkan seseorang pekerja mencapai suatu prestasi. Berikutnya, jika dihubungkan dengan teori dua faktor, jelas bahwa prestasi termasuk klasifikasi faktor sesuatu yang memotivasi dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, teori penguatan. Teori ini banyak dipergunakan dan fundamental sifatnya dalam proses belajar, dengan mempergunakan prinsip yang disebut hukum ganjaran. Hukum itu mengatakan bahwa suatu tingkah laku yang mendapat ganjaran menyenangkan akan mengalami penguatan dan cenderung untuk diulangi. Misalnya, setiap memperoleh nilai baik dalam belajar dapat pujian dan hadiah, maka cenderung untuk dipertahankan dengan mengulangi proses belajar yang pernah dilakukan. Demikian pula sebaliknya, suatu tingkah laku yang tidak mendapat ganjaran tidak akan mengalami penguatan karena cenderung tidak diulangi bahkan dihindari. Yang kelima, teori harapan. Teori ini berpegang pada prinsip yang mengatakan
Terdapat hubungan yang erat antara pengertian seseorang mengenai suatu tingkah laku dengan hasil yang ingin diperolehnya sebagai harapan. Dengan demikian, berarti juga harapan merupakan energi penggerak untuk melakukan suatu kegiatan yang karena terarah untuk mencapai sesuatu yang disebut usaha. Usaha di lingkungan para pekerja dilakukan berupa kegiatan yang disebut bekerja. Pada dasarnya, didorong oleh harapan tertentu. Yang keenam, teori tujuan sebagai motivasi. Dalam bekerja, tujuan bukan harapan. Dalam kenyataannya, harapan bersifat subjektif dan berbeda-beda antara setiap individu, meskipun bekerja pada unit kerja atau perusahaan yang sama. Teori tujuan ini bersumber dari rencana strategi dan rencana operasional organisasi atau perusahaan, yang tidak dipengaruhi individu dan tidak mudah berubah-ubah. Oleh karena itu, tujuan bersifat objektif. Setiap pekerja yang memahami dan menerima tujuan organisasi atau perusahaan atau unit kerjanya dan merasa sesuai dengan dirinya akan merasa ikut bertanggung jawab dalam mewujudkannya. Dalam keadaan seperti itu, tujuan akan berfungsi sebagai motivasi dalam bekerja, yang mendorong para pekerja memilih alternatif cara kerja yang terbaik atau yang paling efektif dan efisien. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi motivasi bagi manusia termasuk pekerja adalah motivasi berfungsi sebagai energi atau motor penggerak bagi manusia, ibarat bahan bakar pada kendaraan. Yang kedua, motivasi merupakan pengatur dalam memilih alternatif di antara dua atau lebih kegiatan yang bertentangan. Dengan memperkuat suatu motivasi akan memperlemah motivasi yang lain, maka seseorang hanya akan melakukan satu aktivitas dan meninggalkan aktivitas yang lain. Yang ketiga, motivasi merupakan pengatur arah atau tujuan dalam melakukan aktivitas. Dengan kata lain, setiap orang hanya akan memilih dan berusaha untuk mencapai tujuan yang motivasinya tinggi dan bukan mewujudkan tujuan yang lemah motivasinya. Sehubungan dengan uraian di atas, secara sederhana dapat dibedakan dua bentuk motivasi kerja. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja sebagai individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya manfaat atau makna pekerjaan yang dilaksanakannya. Dengan kata lain, motivasi ini bersumber dari pekerjaan yang dikerjakan, baik karena mampu memenuhi kebutuhan atau menyenangkan, atau memungkinkan mencapai suatu tujuan, maupun karena memberikan harapan tertentu yang positif di masa depan. Yang kedua, motif ekstrinsik. Motif ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskannya melaksanakan pekerjaan secara maksimal, misalnya berdedikasi tinggi dan dalam bekerja keras, karena upah yang tinggi, jabatan atau posisi yang terhormat, atau memiliki kekuasaan yang besar, ujian, hukuman, dan lain-lain. Ganjaran sebagai motivasi. Pemberian ganjaran merupakan salah satu bentuk dari kompensasi tidak langsung, yang banyak jenisnya. Ganjaran yang diberikan dalam bentuk uang, terutama berupa insentif, pada dasarnya merupakan tambahan penghasilan di luar upah atau gaji dasar, bulanan atau mingguan. Oleh karena itu, nilainya sangat penting bagi para pekerja, karena akan berpengaruh langsung bagi peningkatan kesejahteraan atau perbaikan kondisi sosial ekonominya. Ganjaran yang efektif sebagai motivasi kerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ganjaran berharga bagi pekerja. Ganjaran diberikan dalam jumlah yang memadai, ganjaran diberikan pada waktu yang tepat, ganjaran diberikan dalam berbagai jenis yang disukai, ganjaran harus diberikan secara adil atau wajar dan fair. Kelima persyaratan ganjaran tadi akan dijelaskan dalam 3 kelompok. Yang pertama, ganjaran yang berharga dan memadai. Dalam memberikan ganjaran, seorang manajer harus mampu memilih bentuk atau jenisnya yang berguna atau berharga bagi para pekerja. Dengan kata lain, ganjaran yang diberikan secara pribadi harus dirasakan sebagai sesuatu yang berharga bagi para pekerja yang tidak sama kebutuhannya. Yang kedua, ganjaran yang tepat waktu dan yang disukai. Ketepatan waktu sangat fundamental dalam sistem ganjaran untuk memotivasi pelaksanaan pekerjaan. Ketepatan waktu akan berpengaruh dan menentukan tingkat efektivitas dalam memotivasi pekerja. Ganjaran yang tidak tepat waktunya akan kehilangan atau berkurang energinya dalam memotivasi para pekerja, yang berarti tidak boleh ditunda-tunda memberikannya. Yang ketiga, ganjaran yang adil dan fair. Ganjaran ini berhubungan dengan rasa kepuasan, baik dalam perbandingan antara jumlahnya yang diharapkan
sehingga dirasakan wajar atau adil, maupun jika dibandingkan antara pekerja yang menerima ganjaran dari pelaksanaan pekerjaan atau hasilnya yang cenderung memiliki kesamaan, sehingga dirasakan fair. Hubungan desain kerja dan motivasi. Untuk mewujudkan partisipasi pekerja yang efektif dan efisien, sangat diperlukan usaha mendesain atau mendesain ulang pekerjaan yang harus dilaksanakan di lingkungan organisasi atau perusahaan, terutama yang berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan. Desain pekerjaan penting artinya karena memberikan batas-batas tentang kegiatan yang harus dan tidak perlu dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan, karena tidak ada organisasi atau perusahaan yang bekerja tanpa batas. Yang kedua, memberikan nilai-nilai yang dapat meyakinkan pekerja tentang perlunya berpartisipasi dalam bekerja untuk mewujudkan eksistensi organisasi atau perusahaan yang kompetitif. Yang ketiga, memberikan petunjuk mengenai apa yang sedang dikerjakan oleh organisasi atau perusahaan sekarang, sehingga memudahkan para pekerja dalam memilih partisipasi yang akan dilaksanakannya. Berdasarkan ketiga alasan tadi, berarti desain pekerjaan berguna bagi pekerja untuk memahami tugas-tugas yang dapat memberikan motivasi untuk melaksanakan secara efektif dan efisien. Yang pertama, desain pekerjaan tim. Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh tim kerja agar berlangsung secara efektif. Pekerjaan itu memerlukan kerjasama antara sejumlah pekerja sebagai sebuah tim, karena saling mempengaruhi suatu dengan yang lain, meskipun dilaksanakan secara terpisah. Yang kedua, desain pekerjaan individu. Desain pekerjaan individu dimulai dari teori perilaku yang diimplementasikan menjadi konsep-konsep tentang pekerjaan. Di dalam setiap konsep yang diimplementasikan terhadap dimensi-dimensi pekerjaan inti, pekerjaan itu harus dilaksanakan dalam kondisi psikologis tertentu sebagai persyaratan penting untuk memberikan hasil kerja yang diinginkan, sebagai hasil kerja personil atau pekerja secara individual. Hubungan motivasi dengan sistem upah. Dalam memotivasi para pekerja yang banyak dipersoalkan adalah mengenai kompensasi tidak langsung, khususnya dalam bentuk yang disebut insentif. Tujuan sistem pemberian insentif pada dasarnya yang pertama, sistem insentif didesain dalam hubungan dengan sistem balas jasa, sehingga berfungsi dalam memotivasi pekerja agar terus-menerus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban atau tanggung jawabnya. Yang kedua, sistem insentif merupakan tambahan bagi upah atau gaji dasar yang diberikan sewaktu-waktu, dengan membedakan antara pekerjaan yang berprestasi dengan yang tidak atau kurang berprestasi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugasnya. Dengan demikian, akan berlangsung kompetisi sehat dalam berprestasi, yang merupakan motivasi kerja berdasarkan pemberian insentif. Berdasarkan tujuan sistem pemberian insentif tersebut, dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, diberikan secara tetap yang disebut tunjangan seperti tunjangan istri atau suami, anak, tunjangan fungsional, dan tunjangan struktural atau jabatan. Yang kedua, diberikan sewaktu-waktu atau tidak tetap, seperti komisi penjualan. Sistem balas jasa yang efektif untuk memotivasi pekerja. Balas jasa sebagai ganjaran harus dikaitkan dengan motivasi kerja. Untuk mewujudkan sistem balas jasa yang efektif, perlu ditempuh langkah-langkah pedoman bagi seorang manajer. Standar pekerjaan bisa dirumuskan dengan merumuskan pekerjaan yang tinggi, yang menggambarkan volume dan beban kerja yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Standar pekerjaan secara relatif juga merupakan tujuan pekerjaan jabatan. Semua sistem pemberian insentif sangat tergantung pada standar pekerjaan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, standar pekerjaan sebagai tujuan pekerjaan merupakan target bagi para pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dari sisi lain, standar pekerjaan akan mempermudah seorang supervisor dalam membagi dan memberikan tugas-tugas yang wajar atau layak bagi setiap pekerja. Dalam kenyataannya, tidaklah mudah merumuskan standar pekerjaan karena sangat sulit untuk menetapkan kategori efektif atau tidak pelaksanaan suatu pekerjaan. Ada 3 perumusan yang dapat mempermudah standar pekerjaan atau intensif atau insentif. Yang pertama, intensif untuk para eksekutif. Setiap perusahaan sebagai organisasi kerja bertujuan mencapai keuntungan sebagai tujuan bisnisnya. Berhasilnya pencapaian keuntungan suatu rencana strategi bisnis merupakan wujud dari eksistensi organisasi atau perusahaan yang kompetitif dalam menghadapi pesaing
yang terdiri dari organisasi atau perusahaan sejenis. Yang kedua, insentif untuk pekerja tingkat bawah. Insentif ini sebenarnya telah banyak dibahas dalam uraian-uraian terdahulu, yang sifatnya adalah pemberian tambahan penghasilan di samping upah atau gaji dasar yang diterima oleh para pekerja. Dalam mewujudkan insentif ini, selalu dikaitkan dengan kemampuan pelaksanaan pekerjaan yang diukur dari standar pekerjaan. Oleh karena itu, insentif ini tidak akan dibahas ulang karena dapat diimplementasikan dengan menggunakan uraian-uraian terdahulu, khususnya tentang standar pekerjaan dalam subbab ini juga. Yang ketiga, insentif tim. Insentif dapat juga diberikan pada tim atau kelompok kerja dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan memperbaiki moral kerja, sehingga berarti berfungsi sebagai motivasi. Di samping itu, motivasi kerja biasanya telah lebih dahulu muncul karena merasa ikut dipercayai untuk berpartisipasi melaksanakan tugas-tugas atau memecahkan masalah organisasi atau perusahaan melalui kerja dalam kelompok. Dalam kondisi itu, maka pemberian insentif akan semakin memperkuat motivasi kerja. Pengembangan insentif dalam memotivasi pekerja. Dalam uraian tentang kompensasi tidak langsung, telah dikemukakan beberapa bentuk jenisnya, yang dalam kenyataannya ikut berpengaruh dapat memotivasi kerja. 3 jenisnya yang besar pengaruhnya terhadap kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian atau berbagi manfaat atau profit bagi pekerja. Yang kedua, pemberian atau berbagai keuntungan atau gain organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, saham milik pekerja. Ketiga bentuk kompensasi tidak langsung tersebut dianggap sebagai pengembangan sistem pemberian insentif, dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi pekerja melalui peningkatan produktivitas masing-masing, karena memiliki motivasi kerja yang tinggi. Yang pertama, pemberian atau berbagi manfaat atau profit. Cara ini dilakukan dengan memberikan bonus secara normal atau berdasarkan persentase 10 sampai dengan 30% dari keuntungan organisasi atau perusahaan. Pembagiannya dilakukan dengan menetapkan batas bonus terendah. Apabila organisasi atau perusahaan hanya mampu memberikan manfaat ini, maka jumlah atau persentase dapat dibuat menjadi insentif fleksibel dengan beberapa variabel, sehingga tidak sekedar berbentuk insentif finansial. Yang kedua, pemberian atau berbagi keuntungan atau gain. Insentif ini merupakan sistem formal dalam pemberian ganjaran dengan menetapkan besarnya bonus dalam bentuk uang, berdasarkan perhitungan selisih antara besarnya pembiayaan yang ditargetkan dengan yang dipergunakan secara nyata selama satu periode pemberian bonus. Dengan demikian, berarti besarnya bonus tergantung pada kemampuan mereduksi pembiayaan yang dapat terjadi jika pekerja mampu meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, saham milik pekerja. Insentif dapat diberikan dalam bentuk rancangan saham milik pekerja yang berpengaruh langsung memotivasi pekerja. Insentif ini merupakan perluasan sistem ganjaran berupa penyerahan sejumlah saham perusahaan pada pekerja. Di samping itu dapat juga dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membeli saham perusahaan di bawah harga pasar, sehingga membawa dampak yang menguntungkannya. Sekian penjelasan saya mengenai motivasi kerja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.